Terima kasih. Terima kasih ya Aba. Sekarang berbicaralah kepada kami melalui mulut dan bibir hamba-Mu. Urapi hamba-Mu ini. Urapi kami semua. Kami akan duduk diam di hadirat-Mu untuk mendengar pesan-pesan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan. Berikan tepuk tangan dan katakan. Haleluya. 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 Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Hari ini kita kebaktian istimewa. Mengapa? Sebab hari ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja Jenderal Gatot Subroto yang ke-35 tahun. Wow! Saya percaya 35 tahun bukan waktu yang sebentar. Cukup lama. Itu dulu dimulai di Karsa Pemuda. Jemaatnya ya gerejanya ya ini. Karena itu disebut dengan JIS ya. Jemaat Induk Senayan. Dari sini menyebar. Jadi dulu ceritanya itu 400 orang pertama. Sebetulnya tangganya yang pas itu besok. 4 September. 1988. Itu 400 orang. Kemudian gereja ini berkembang. Sekarang sudah 330.000 orang. Saya berikan data ini itu bukan untuk kesombongan, tapi hanya untuk supaya tahu bagaimana Tuhan bekerja. 35 tahun yang lalu dari 400. Dan itu sudah menyebar ke 20 negara. Ada 1.100 gereja hari ini. Dan banyak hal. Saudara, itu luar biasa. Kalau gereja ini ada sebagaimana kita ada hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Dan itu dimulai dari nubuatan dua hamba Tuhan. Kira-kira sekitar 38 tahun yang lalu. Mereka menubuatkan saya. Yang satunya pendeta Schenk dari Belanda. Yang kedua Pak Damaris, misionaris pertama di Indonesia. Berdua mereka sudah bersama dengan Tuhan Yesus sekarang. Pada waktu itu mereka bernubuat, sama nubuatannya. Bahwa saya akan dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya untuk merestorasi Pondok Daud. Dan itu terjadi, digenapi. Jadi waktu mulai kita menanam gereja, Tuhan memulai 4 September yang lalu. Itu mulai ini terjadi. Jadi DNA daripada gereja kita, ini adalah restorasi Pondok Daud. Kita akan melihat, mungkin ada yang bilang, apa itu Pak? Restorasi Pondok Daud. Ayo kita baca sekarang ayatnya. Kisah Para Rasul 15 ayat 16 dan 17. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali. Dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. So di sini saya paling bersuka cita. Kemudian aku akan kembali. Tuhan Yesus akan kembali. Dia akan datang kembali. Ada berapa banyak yang bersuka cita. Dan dikatakan, aku akan merestorasi Pondok Daud. Saudara, ayat ini sebenarnya berkata begini. Bukan nanti kalau Tuhan Yesus sudah datang, dia baru merestorasi Pondok Daud. Tetapi restorasi Pondok Daud itu dimulai hari-hari ini. Nanti pada waktu Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, itu selesai secara sempurna. Untuk apa? Tuhan tuh merestorasi Pondok Daud. Kenapa? Hari-hari ini Tuhan merestorasi Pondok Daud. Supaya, perhatikan ini.
supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan ini, semuanya ini. Artinya supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan Pondok Daud? Pondok Daud itu adalah sebuah pondok dari tenda yang dibuat oleh Daud. Di dalamnya ada tabut Allah dan ada orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Jumlah pemujinya semuanya itu 288 orang. Setiap kelompok terdiri dari 12 orang. Jadi kalau 288 dibagi 12 itu hasilnya 24. Ini dapat diartikan setiap jam terjadi pergantian kelompok yang 12 orang tadi. Dan ini artinya itu dilakukan siang dan malam. Ini definisi Pondok Daud. 25 tahun yang kedua, definisi ini disempurnakan oleh Tuhan menjadi, ayo kita baca yuk, 1, 2, 3. Pada periode 25 tahun yang kedua, definisi ini disempurnakan menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Saudara camkan baik-baik. Gereja ini ada. Gereja ini ada. Tuhan yang mendirikan. Tuhan yang menanam. Dia sendiri yang menumbuhkan. Untuk apa? Supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Dengan restorasi Pondok Daud. Dengar baik-baik. Ini. Jadi saya bilang, gereja lain mungkin ada ya. Semuanya pasti menuju menyelesaikan amanat agung. Cuma caranya mungkin, kamu pakai cara ini ya. Kamu pakai cara ini. Tapi gereja kita, itulah dengan yang disebut dengan RTOD. Restoration of the Tabernacle of David. Saudara, nah ini direstorasi oleh Tuhan. Satu persatu. Saya ingat 5 tahun pertama yang direstorasi itu dimulai dari pujian penyembahan. Jadi kalau saya ingat di awal-awal tahun di Karsa Pemuda waktu itu ciri khasnya itu pujian penyembahan. Dan yang paling luar biasa buat saya selama 5 tahun pertama itu kalau khotbah itu pasti pujian penyembahan. Gak bisa yang lain. Jadi mau ngomong apa sama Tuhan pokok sehingga apa kata orang? Itu apa itu? Khotbahnya Pak Nikul. Hanya pujian, dangkal, gak ada pengajarannya. Itu orang-orang yang ngomong. Muji, nyembah. Tapi ada yang penghiburan buat saya. Mereka berkata begini, tapi heran ya, yang datang kok banyak. Nah, itu yang terjadi. Jadi memang sesuatu gereja yang memang unik. Dan itu memang semua tanya. Sampai sekarang tuh mereka dari mana-mana tanya. Kok bisa begitu? Ya gak tahu. Saudara, di situ terjadi penuaian jiwa. Banyak yang bertobat. Orang masuk aja, duduk, nangis. Ada yang bilang, saya pergi ke gereja Karsa 2 kali. Dalam 1 minggunya 2 jam kebaktian, pagi sore. Hanya untuk nangis. Karena merasakan hadirat Tuhan. Itu mereka. Saya ada cerita, sekarang sudah jadi hamba Tuhan di tempat ini, suami istri. Mereka mau cerai. Jadi sebelum cerai, mereka bilang, ayo supaya gak salah kita ke gereja aja.
Nggak taunya bagaimana ya ke Karsa Pemuda. Sampai di sana pulangnya mereka saling berpandangan batal cerai. Batal cerai. Wow. Itu memang, jadi sudah lihat. Jadi masing-masing pada waktu Tuhan mulai merestorasi. Itu akan terjadi seperti tadi. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Pasti terjadi. Dan yang kedua, 5 tahun berikutnya ditambah dengan doa. Saudara, pada waktu itu saya mendapatkan dari Yesaya 56 ayat 78. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Mereka akan kubawa. Yuk kita baca sama-sama dengan suara keras ya. 1, 2, 3. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka. Yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi. Sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Bagi saya, Tuhan tuh ngomong begini. Kalau kamu tambah dengan doa, doanya lebih lagi. Aku akan tambah jiwa-jiwa yang bertobat. Oh gitu ya Tuhan. Rumahku akan disebut rumah doa bagi sebarang. Saudara, tingkatkan doa. Doa puasa, doa keliling, doa peperangan. Terus rumah doa. Saudara, di tengah-tengah itu apa yang terjadi? Saya tuh baca bukunya Peter Wagner. Di situ ada kalimat begini. Penginjilan paling efektif yaitu dengan cara membuka gereja baru. Itu langsung seperti rokan rema. Ini Tuhan yang ngomong kepada saya. Saya tanya, Tuhan, caranya bagaimana? Kamu kan punya FA kan, Family Altar. Itu coolnya sekarang. Itu dulu namanya Family Altar. Kamu punya kan? Banyak kan? Ya Tuhan, begini. Kamu ambil 3 cool, 3 FA, 5 FA, ada yang 6 mungkin, ada yang 7. Suruh buka gereja. Jadi gereja. Sebab waktu itu peraturan di GBI 12 orang aja bisa bikin gereja. Nah saudara, itu yang saya lakukan. Apa yang terjadi? Dalam tempo 1,5 tahun, 200 gereja baru 200 gereja baru artinya berdiri. Wow. Saudara, kita bisa tepuk tangan. Waktu itu saya dimaki-maki orang. Saya ingat pada waktu itu bagaimana ketua umum dari GBI datang ke kantor saya, Pak Suryadi. Pak Niko, ini bagaimana nih Pak? Apanya Pak? Ini rame Pak di luar. Bukan cuma di Jakarta. Seluruh Indonesia rame. Kenapa? Pak Niko nanam gereja. Saya bilang, waduh gimana ya? Tuhan suruh. Tapi dia bingung juga, ya bagaimana ya? Ini Tuhan suruh cara begitu. Saudara, kita istilahnya hanya buka begitu, orang datang. Yang pasti, orang datang tuh dari gereja lain pasti ada. Tapi orang yang baru bertobat juga banyak. Saudara dikasih Tuhan, dan ternyata terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Belum selesai Tuhan merestorasi. Sekarang ada doa, pujian, penyembahan. Dalam unity-nya 5 tahun berikutnya. Setelah masuk itu apa yang terjadi? Seorang para pendoa syafaat di tempat kita mendapatkan sebuah penglihatan. Saya berdiri di sebuah stasiun kereta api pakai jas. Saya ngerti, saya sedang bertugas. Tiba-tiba ada suara, change destination. Wah, artinya pelayanan saya ini akan berubah. Disampaikan ke saya, waktu saya berpikir, merenungkan, tiba-tiba saya mendapatkan tekanan. Waduh, tekanannya luar biasa. Saya nggak tahan.
Tuhan, ada apa ini Tuhan? Ada apa ini Tuhan? Tiba-tiba Tuhan jawab, Niko, selama ini kamu sombong. Selama ini kamu arogan. Waduh, Tuhan tuh ngomong seperti itu kepada saya. Saya kaget. Saya tidak merasa kalau saya ini sombong. Memang mana ada orang yang merasa kalau sombong, betul ya? Gak ada. Mana kalau ditegur, sombong mana? Itu umum sama dengan saya. Tapi waktu Tuhan ngomong ke saya gak berani. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Saya pikir yang sombongnya di mana, arogannya di mana. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Nah ini. Yang pertama, turunkan nama gereja yang kamu bangga-banggakan. Wah gak gampang. Itu gereja kebanggaan, itu seperti trademark begitu. Turunkan berarti gak punya lagi sudah. Turunkan. Dan kedua, kamu datang kepada hamba-hamba Tuhan lain. Gereja lain, kamu minta maaf. Di situ saya baru ngerti. Waktu itu kita sudah menanam sekitar 500 gereja. Mungkin dalam menanam itu banyak menyakiti gereja hamba-hamba Tuhan lain. Dan saya harus datang untuk minta maaf sama mereka. Saya lakukan. Bertahun-tahun saya lakukan dengan segenap hati. Nama gereja tak turunkan. Diganti nama jalan. Orang gak tahu ini gerejanya siapa. Tapi saya gak peduli. Tuhan suruh. Tapi gerejanya terus tumbuh terus. Pada hamba-hamba. Saudara, di tengah-tengah seperti itu, apa yang terjadi? Roh rekonsiliasi turun. Bukan hanya antar kita dengan mereka, tapi antar mereka. Rekonsiliasi. Waduh, di tengah-tengah rekonsiliasi itu, roh doa turun melanda Indonesia. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Doa melanda Indonesia. Orang-orang berdoa. Sampai pada waktu itu saya ingat di Gelora Bung Karno ada NPC, National Prayer Conference 2003. Hamba-hamba Tuhan bersama saya begitu. Tiap minggu kita kumpul, berdoa, makan pagi bersama-sama di rumah-rumah doa. Wah, di tengah luar biasa. Doa. Wow. Kemudian apa yang terjadi? Di tengah-tengah kita melakukan seperti itu. Tuhan bicara. Indonesia akan mengalami transformasi. Wah, kita senang. Kita sepenuhnya mengenai arti transformasi nggak ngerti sepenuhnya. Tapi kita tahu transformasi itu satu perubahan yang ke arah yang baik. Pasti. Wah, senang ya. Di tengah, wah Indonesia mengalami itu. Tiba-tiba, apa yang terjadi? Sesuatu yang mengagetkan terjadi. Tsunami melanda Aceh. Wah, itu mengerikan. Lebih dari 200.000 orang meninggal. Belum lagi gempa bumi. Di mana-mana termasuk di Jogja. Orang miskin bertambah banyak. Kita kaget. Loh Tuhan, katanya transformasi. Kenapa begini? Itu di tengah-tengah doa. Kenapa menjadi begini? Tuhan gak jawab. Tapi yang jelas, orang yang bertobat bertambah banyak. Wow. Jadi ini digenapi. Waktu di restorasi Praise and Worship kita mengalami. Ditambahi doa, pujian, penyembahan. Terjadi begitu. Unity ini lebih besar lagi. Kemudian Tuhan tambahkan siang dan malam. Jadi Tuhan maksudkan kita tuh kalau doa, muji, nyembah tuh bukan hanya sewaktu-waktu. Apalagi cuma seminggu sekali. Bukan. Bukan 3 kali sehari. Setiap saat. Siang dan malam. 24/7. Itu sudah sampai di situ saya lihat. Banyak orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Mereka kembali kepada kasih yang mula-mula. Dan saudara, pada waktu itu kita dibukakan oleh Tuhan. Ternyata restorasi Pondok Daud itu adalah mempersiapkan Pentakosta yang ketiga. Wow. Saudara, di
Oral Roberts University di Tulsa, Oklahoma, itu ada asrama yang namanya dikasih nama saya. Niko Nyotoraja Hall. Ini unik. Orang Amerika tuh nggak bisa nyebutkan Nyoto Raharjo dengan benar. Setiap kali sampai di situ bingung. Nyoto Raharjo. Jadi mereka lihat nama ini mereka bingung semua. Yang sekolah ini kira-kira 150 bangsa. Anak-anak muda. Mereka ini orang mana ini? Indonesia. Betul ya? Indonesia. Orang mana ya? Saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Supaya sudah tahu perjalanan 35 tahun. Perjalanan GBI Gatot Subroto. Di dalamnya, di lobinya. Itu ada cerita tentang Pentakosta kedua, 1, 2, 3. Nah itu yang Third Pentecost Outpouring. Itu di situ disebutkan begini. Jadi Pentakosta ketiga itu lahir. Itu karena doa syafaat yang konsisten. Diikuti pujian penyembahan yang bergairah. Jadi artinya apa? RTOD, Restoration of the Tabernacle of David, restorasi Pondok Daud, itu mempersiapkan terjadinya Pentakosta yang ketiga. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow, luar biasa. Hari-hari ini kita sedang berada dalam era Pentakosta yang ketiga. Amin. Kita tahu ada definisi tentang Pentakosta yang ketiga. Itu adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia. Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak kompromi terhadap dosa. Dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia. Haleluya. Dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat. Dan akan kembali ke Yerusalem. Baratnya itu Tuhan maksud Amerika. Jadi dari sini sekarang ini di Amerika. Nah Amerika lah yang menyebarkan ke seluruh dunia. Kalau dari Indonesia memang benar. Ini benar nih. Kalau secara akal. Kalau Indonesia yang menyebarkan ke seluruh dunia. Tidak gampang. Kadang-kadang ada orang yang gak tahu Indonesia. Indonesia tuh dekat dengan Bali ya. Itu bukan, tapi kalau Amerika semua tahu. Dan memang caranya Tuhan begitu. Sekarang tuh seperti tadi. Di Oral Roberts University. Belum lagi di Church of God. Belum lagi sekarang ada yang namanya APT. Azusa Street Prayer Tower. Itu Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Ada di sana. Amerika. Sekarang sudah mata sudah memandang. Semua. Sudah menyebar. Mulai menyebar ke seluruh dunia. Dan akan kembali ke Yerusalem. Dan Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah
Kau Yesus. Saudara, ada sesuatu yang menarik. Tuhan memberikan nama Pentakosta ketiga untuk pencurahan Roh Kudus di zaman now ini. Itu tahun 2013. Dengar, 2013. Pada tahun yang sama, 2013, kita, termasuk saya waktu itu, Global Council dari Empower 21, itu mengadakan meeting di Hawaii. Dan pada waktu kita di sana, kita diberikan visi oleh Tuhan. Ya ini. Bahwa setiap orang akan mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus pada Pentakosta 2033. Wow. Saudara, ketika ini muncul, saudara tahu, kita semua pada bingung. Apa iya ya? Termasuk Billy Wilson. Saya juga, kita sering ngomong-ngomong. Loh, ini gimana sih maksudnya nih? Apa nih tahun 2033 setiap orang percaya pada Tuhan Yesus? Enggak dong. Alkitab gak ngomong begitu. Jadi ternyata berjumpa secara otentik artinya mendengar tentang Tuhan Yesus. Mendengar, perkara mau percaya atau tidak tergantung orang itu. Bisa nangkap sekarang? Jadi jangan salah. Itu ini yang dimaksudkan. Tetapi apa? Ini ternyata sekarang berita ini bukan hanya Empower 21. Kemana-mana. Kalau saya bilang menyebar ke seluruh dunia. Rick Warren, pendeta yang itu terkenal mewakili baptis. Dia malah yang bilang, ini goal untuk menyelesaikan amanat agung. Tahun 2033. Ada apa sih tahun 2033? Tahun 2033 itu adalah peringatan kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Peringatan Tuhan Yesus memberikan amanat agung Tuhan Yesus. Mulainya penginjilan dan pencurahan Roh Kudus. Yang artinya apa? Peringatan yang ke-2000 dari gereja berulang tahun yang ke-2000. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan. Itu peringatan penginjilan untuk amanat agung yang ke-2000 tahun. Peringatan kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang ke-2000 tahun. Dan juga pencurahan Roh Kudus yang berarti ini peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun. Semua sekarang sedang memandang tahun ini. Saudara, saya tidak berbicara bahwa tahun 2033 itu Tuhan Yesus pasti datang. Itu tidak alkitabiah. Tapi kalau saya berkata, tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang, itu alkitabiah. Katakan amin. Katakan amin. Saudara yang dikasih semua sedang memandang ke sini. Termasuk kita. Saya ajak saudara perhatikan baik-baik 1 dekade ke depan ini. 1 dekade ke depan ini. Kalau kita melihat dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Katakan tahun 2033 memang amanat agung selesai. Itu bukan berarti ya Tuhan Yesus datang. Tidak, sesudah itu. Sesudah itu tuh bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Tapi yang jelas Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Dengan tepuk tangan buat dia. Saya mau tanya, ingat, tugas utama kita sebagai anak-anak Tuhan itu adalah menyelesaikan amanat agung.
Bulan yang lalu saya sudah singgung, apa itu amanat agung? Memuridkan. Nah ini ayatnya, Matius 28, ayat 19 dan 20. Ayo baca yuk. Mungkin ada yang belum pernah dengar amanat agung ini ayatnya. 1, 2, 3. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa itu muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada berapa banyak yang berkata, Tuhan, saya mau dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Wow. Yuk, sungguh-sungguh. 10 tahun tuh sebentar lah. Gereja kita 35 tahun, rasanya baru lama. Tapi rasanya baru, 10 tahun sepertiganya. Saya mau mengajak saudara. Saya waktu rapat di Amsterdam. Itu baru-baru ini tanggal 21 sampai dengan 24 ada konferensi. Namanya Everyone. Diikuti sekitar 6.000 orang yang berasal dari 130 negara. Dan juga diikuti online, secara online dari 22 negara. Saya berbicara 2 kali dan diminta untuk berbicara tentang Pentakosta yang ketiga. Nah, ini konferensi ini membicarakan tentang tahun 2033. Katakan amin. Tahun depan, Empower 21, Everyone Asia, reaching every person on earth, itu akan ada di Indonesia. Tanggal 3 sampai 5 Juli itu ada SICC, tanggal 6-nya ada di Stadion Gelora Bung Karno. Saudara, ini tidak main-main. Kita semua percaya ini merupakan satu trigger untuk kegerakan anak-anak muda dunia. Next gen untuk dunia. Doakan. Doa. Ini ada sesuatu yang luar biasa. Kenapa Tuhan milih Indonesia? Kenapa Pentakosta ketiga Tuhan pilih Indonesia? Indonesia disayang Tuhan. Mungkin gak banyak orang yang tahu Indonesia, tapi Tuhan pilih Indonesia. Dia pilih saudara. Dia pilih saya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing the song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing in the evening sky. Sekali lagi. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Hallelujah! Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship
worship your holy name. Berikan tepuk tangan lebih keras. Belum ya lagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kalau boleh saya lihat yang di bawah 40 tahun. Saya paling senang tanya ini. Angkat tanganmu. Berdiri, ayo berdiri. Ini saya lihat banyak. Ayo berdiri. Berdiri. Yang umur 40 tahun ke bawah. Dengar, Tuhan bangga sama kamu. Kamu adalah generasi yang lebih memungkinkan untuk menyelesaikan amanat agung. Bukan berarti generasinya Opa ini mati duluan, Opa enggak. Amin. Tapi Tuhan bangga sama kamu. Sudah dengar enggak pesan Tuhan pada kita semua? Lakukan. Indonesia dipakai oleh Tuhan sebagai trigger untuk kegerakan next gen dunia. Lihat saja. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Boleh duduk. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Berikan tepuk tangan yuk, keras. Panjang, berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Oh Jesus, Jesus. Yuk kita masuk perjamuan kudus. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus,